tanggal sama jamnya. Oke, aduh suaranya rada-rada nggak enak nih ya. Oke, yang di sini bisa dengar suara saya? Suara saya menggelegar. Oke, menggelegar. Oke, aku buka dulu ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ini ada yang lari-lari. Apakah kelas ini? Salam. Salah kelas nggak? Seriusan kamu kelas ini? Udah terlambat berapa lama? Di jam saya udah lewat 15 menit loh. Beneran loh, 10.15 di jam saya. Ayo. Gimana, diizinin masuk nggak? Ya udah, kamu boleh masuk, tapi syaratnya satu ya. Nyampe tempat duduk harus salto. Ayo. Masuk. Oh, ini ngumpet deh. Kirain cuma satu yang terlambat. Oke, ini ada lagi nggak nih? Oh, ada. Aduh. Oke, ini kenapa terlambat? Emang boleh duduk? Ayo, belum boleh. Ayo. Kenapa terlambat? Nggak tahu ya. Saya orang baru di sini. Ayo. Salah jalan tadi. Salah jalan. Kenapa? Dia keringetan gitu. Kamu apa kesini naik motor apa jalan kaki ya? Jalan kaki. Kosannya di mana? Oh, di asrama. Bentar. Asrama ke GKU salah jalan. Oke, ini boleh duduk nggak nih dua ini? Tapi syaratnya apa? Salto ya. Sampai tempat duduknya. Enggak bercanda. Oke, dari asrama bisa salah jalan ya. Oke, mungkin lain kali kamu harus mencari teman yang baru biar nggak salah jalan ya. Nah, bukannya naik tayo, Nak? Emang tayonya belum ada? Ya kan bisa naik tayo ya. Ada yang pernah naik tayo? Ada yang pernah ya? Itu gratis nggak sih? Oh, gratis ya? Saya belum pernah soalnya. Oke. Ayo, ada lagi. TPB berapa? Salah nggak di sini. Ada lagi nggak tega saya? Dia udah buat napas aja kayaknya udah ngap banget ya. Oke. Kalau ada lagi kita apain ini enaknya ya? Ada? Oh gitu. Ya Allah. Oh itu. Saya tutup. Kenapa ini nggak kita kunci aja ya? Yaudah kita tungguin dulu ya. Yang di Zoom benar ya, ini kayaknya ada beberapa yang belum. Bukan ya? Kok kita jadi kayak nungguin temennya yang telat ya? Jadi ya udah ya kita mulai saja. Ini TPB 22. Aku udah buka kelas belum nih ngomong-ngomong? Udah ya. TPB 22. Oke, ini baru pertama ya ketemu live langsung sama Bu Ayu karena yang kemarin kalian menyaksikan lewat Zoom ya. Nggak tahu meratin saya apa enggak ini. Jangan-jangan device-nya ditaruh, orangnya entah kemana-mana ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Ada yang ngerasa kayaknya gitu. Ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu, Nak. Karena kalau misalnya belajar kimia, satu materi kamu terlewat, terus di materi berikutnya kamu nggak nyambung, terus jadi ilfil sama kimia gitu kan ya. Kalau kamu udah dari awal udah yang ngerasa, udah deh, aku pasti nggak bisa kimia. Itu kayak mensugesti otak kalian nanti kimia itu susah ya. Nah, jadi kita sama-sama selama 1 semester ke depan mudah-mudahan di sini sugesti terhadap kuliah kimianya bagus gitu ya. Aduh, saya baru mulai udah ada yang ngantuk, coy. Kamu kenapa begadangan semalam? Oh, kirain dia ini semalam begadangan itu ngelukis bajunya ya. Kena AC baik. Oke, ntar ini kayaknya ada yang ini nggak sih? Bukan ya? Aman ya. Oke. Yang di Zoom mungkin bisa ini Nak ya, bisa kalian scan barcode. Oke. Udah di scan barcode semuanya. Yang di sini daftar hadirnya jangan lupa beredar, Nak. Oke. Nah, kita mau lanjutin, tapi sebelum Ibu lanjut, masih ingat nggak minggu lalu kita udah ngebahas tentang apa aja? Tentang apa, ayo? Gaya antar molekul ya. Ada gaya dipol-dipol, ada gaya dispersi, terus
ada dipol terinduksi, ada ion dipol ya. Kemudian ya dipol sesaat. Terus kita udah belajar ikatan hidrogen terakhir gitu ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar kalau ternyata dingin dia, Syai. Oh, enggak ya. Oke. Jadi ternyata antara satu molekul dengan molekul yang lain, misalkan dia ada di dalam suatu wadah gitu ya, ternyata molekul-molekul tersebut dia bisa berinteraksi satu sama lain ya. Nah, jenis interaksinya itu sangat bergantung dengan kepolaran dari molekul itu. Jadi misalnya kayak ada gaya dipol-dipol. Nah, kalau gaya dipol-dipol berarti dia terjadi antara molekul yang polar ketemu dengan yang polar. Nah, kalau misalnya ada gaya ion dipol, berarti antara ion dengan molekul yang polar. Betul. Kalau ada gaya dipol terinduksi ion. Nah, ingat kalau dipol terinduksi itu selalu melibatkan nonpolar. Kalau dipol terinduksi ion berarti nonpolar dengan ion. Ya, kalau gaya dipol terinduksi dipol berarti nonpolar dengan polar. Bisa dipahami nggak? Nah, artinya sangat penting untuk kita bisa membedakan gaya antar molekul yang terjadi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya, karena nanti bergantung dengan kekuatan ikatannya. Ya, kemarin mungkin Bu Ayu udah ngasih analogi. Kalau misalnya gaya antar molekul semakin kuat gaya antar molekulnya, berarti untuk memisahkannya itu butuh energi yang sangat besar, gitu ya. Nah, masih ingat nggak kamu gaya antar molekul apa sih yang paling kuat di antara yang tadi udah kita sebutkan? Yang paling kuat yang mana? Kan ada dipol-dipol, ion dipol, dipol terinduksi, dispersi London, ada ikatan hidrogen. Yang mana? Ikatan hidrogen, betul. Sebentar, ini TPB mana? Ini benar TPB 22. Sekarang jam berapa? Ayo loh. Hah? Di saya udah jam 10:20 tuh. Iya beneran nih, kan itunya patokannya kan di saya. Ayo. Ini berapa orang yang terlambat TPB 22? Mana lagi TPB 22 yang terlambat? Ini. Enaknya kita apain? Saldo ya? Oke. Terlambatnya kenapa? Apa? Bilang lah sama prodinya. Pak, Bu, saya ada kuliah lagi gitu. Udah makan belum? Aduh, belum lagi. Kita suruh makan dulu aja gimana? Ya, apa ke kantin dulu aja ya? Makan dulu ya. Ya udahlah, boleh masuk lah. Yo, besok-besok jangan gitu ya. Jadi misalnya ada, ini gimana nih pakai sendal? Kamu prodi apa, coy? Oh, sipil ada apa pengantar prodi? Oh, iya. Aduh, kasihan ya. Dari mana kalian pindahnya? Dari gedung mana ke mana? Hah? Dari asrama ke sini. Lah kuliahnya di mana? Kenapa nggak kuliah online-nya di sekitar GKU? Udahlah ya. Ini ada nggak yang sipil lagi? Mana yang sipil lagi? Ada pengantar juga? Ada kuliah tadi juga? Nah, ini bisa nggak telat? Ayo. Kalian. Ya, wes. Apa? Asrama jalan kaki, pindahin lah asramanya. Biar nggak jauh-jauh. Oke, ya wes. Ya. Besok-besok jangan ini ya. Jadi kalau misalnya kuliah jam 10, kuliah kalian sampai jam berapa? 9.40? 9.40 misalnya Bapak Ibu dosennya, aduh kira-kira kok ini masih lama gitu ya. Enggak apa, punten Pak Bu, kita ada kuliah berikutnya gitu aja ya. Jadi diusahakan tidak terlambat. Jadi enggak ngos-ngosan kayak gini ya, kasihan kalau kalian harus ngos-ngosan, belum kalau nyari ruangannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan tadi. Ya, jadi nyampe mana tadi ya? Lali aku ya. Ada yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen ya. Artinya, yuk coba fokus lagi. Molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang bisa membentuk ikatan hidrogen itu biasanya ciri-cirinya dia memiliki titik didih yang tinggi. Ya, karena titik didih itu adalah salah satu energi gitu ya yang dibutuhkan untuk memutuskan interaksi antar molekul. Jadi kalau titik didihnya tinggi artinya butuh energi yang banyak untuk memutuskan ikatan antar molekul. Bisa dipahami ya? Nah, jadi
biasanya senyawa-senyawa yang gaya antar molekulnya kuat, itu dia akan memiliki titik didih yang tinggi. Nah, tadi Bu Ayu bilang kalau gaya antar molekul itu sangat dipengaruhi oleh kepolaran dari suatu senyawa. Nah, sekarang coba kita pemanasan dulu. Kayaknya udah lewat 15 menit, Nak. Udah 10.16. Di kontrak kuliah? Terus? Ini kalau ini sering, San. Di jam aku udah 10.16. Kalau yang tadi jamnya Ibu kan selalu kelewatan. Jadi gimana? Mau masuk nggak? Kenapa mau masuk? Beri alasan saya. Kenapa saya harus mengizinkan kamu masuk? Kayak apa? Ya Allah. Masuk. Besok-besok jangan ya. Ini kalau lebih dari 15 menit nggak boleh masuk ya. Ada lagi. Bentar. Semoga ini bukan yang sini. Sini. Masyarakat. Ngobong. Hah? Kenapa telatnya? Hah? Ketiduran, Cai. Kurang ajar, ini ketiduran lagi. Udah lah, saya nggak mau berlama-lama dah. Ya, oke. Ini kayaknya kalau ada kunci, besok tak kunci aja lah ini. Ketiduran lagi tuh yang cowok, siapa namanya, Cai? Enak banget ya, ketiduran ya. Coba saya juga gitu telat ya. Maaf nak, saya telat. Kenapa Bu? Ketiduran. Saya lupa kalau ada jadwalnya. Oke. Nah, nih coba kita pemanasan dulu, Cai. Yang di Zoom juga coba kita pemanasan. Kalau misalnya Bu Ayu punya senyawa, nah ada dua nih. Pemanasan. Tentukan senyawa berikut sifatnya polar atau non polar. Kemarin gimana nentuinnya? Dilihat aja elektronnya tersebar merata atau tidak. Kalau persebaran elektronnya itu tidak rata, berarti polar. Kalau persebaran elektronnya rata, berarti non polar. Oke. Coba yang nomor 1, kalau kamu punya PCl3, siapa yang sebagai pusatnya? Kenapa kamu memilih P sebagai pusat? Karena cuma satu ya. Kalau yang dia sendirian itu biasanya dijadikan sebagai center. Oke. Coba ya, kita lihat. P itu nomor atomnya 15. Berarti kalau kita bikin konfigurasi bornya, ingat nggak, Cai? 2, 8, 5. Alright, berarti valensinya 5 ya. Kemudian Cl nomor atomnya 17. Berarti 2, 7. Oke. Nah, artinya di sini kan P dikelilingi oleh Cl-nya ada 3. Bu Ayu bikin kayak gini ya. Oke, yuk kita lihat dulu dari P-nya. P nomor atomnya 5. Kepake untuk Cl-nya 3. Masih ada sisa berapa? 2. Berarti Bu Ayu gambar, di sini ada 2 elektron bebas atau ada sepasang elektron bebas. Sementara kalau masing-masing Cl masih ada yang bebas nggak? Berapa yang bebas? Kan kayak gini misalnya, Cl yang sebelah kiri ya. Cl itu kan valensinya 7. Udah kepake untuk berikatan 1, berarti sisa 6. Nah, Cl yang bawah sama yang kanan juga gitu kan. Nah, artinya di sekitar Cl, di sini kita masih memiliki masing-masing 3 pasang elektron bebas. Nah, sekarang kalau kita lihat sepintas saja, kita lihat strukturnya yang seperti ini, Nak. Kira-kira persebaran elektron pada senyawa PCl3 itu rata atau enggak? Rata enggak? Enggak rata ya. Apalagi di sini kalau kita lihat P dia masih punya sepasang elektron bebas. Sementara Cl punya masing-masing 3 pasang. Ya, artinya persebarannya kan enggak rata. Kalau persebarannya enggak rata berarti dia polar apa non polar? Oke, berarti PCl3 dia adalah senyawa yang sifatnya polar. Nyambung enggak? Nyambung ya? Nyambung ya? Oke. Kalau PCl3 senyawa polar, misalkan dia dilarutkan dalam air. Misalnya dia ketemu sama air. Air itu rumusnya apa? H2O. H2O itu kayak gini ya. Bentuk strukturnya H2O gini kan ya. Nah, menurutmu air itu sifatnya polar apa non polar?
Polar, betul sekali. Nah, berarti kalau kamu punya PCl3 dilarutkan di dalam air, berarti dia bisa berinteraksi nggak? Bisa. Apa nama interaksinya? Dipol. Karena antara polar ketemu dengan yang polar. Nyambung ya? Oke, coba yang nomor 2, POCl3. Ada yang mau ketebak nggak? Silakan, POCl3. Gambarkan strukturnya. Yang nggak bisa pocket ditulis aja nak nama sama NIM-nya di kolom chat ya. Oke, yang di Zoom bisa nggak membuat POCl3? Yang di Zoom boleh menjawab lewat chat ya nak ya. POCl3 siapa yang jadi pusatnya? Kenapa bukan O? Ayo lo. Tadi waktu milih yang pusat gimana? Yang paling sedikit ya? Nah, ini P-nya 1, O-nya 1. Jadi yang jadi pusat yang mana? Nah, benar sih P. Alasannya kena Y. Kenapa? Elektron valensinya lebih sedikit, betul ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian galau, ya, POCl3. Berarti kan ada P, ada O, ada Cl. Gini ya. Kalau dibuat ini 285, sini 286. 26, sorry. Kelewatan. 26, yang Cl-nya 287 ya. Ini kan kita galau. Bu, ini P-nya cuma 1, O-nya cuma 1. Lanjut piye? Siapa yang jadi pusat? Kamu lihat nih nak, P valensinya 5, O valensinya 6. Menentukan siapa yang di pusat, kamu tentukan mana yang lebih elektropositif. Elektropositif itu salah satu cirinya adalah elektron valensinya lebih sedikit. Nah, jadi P valensinya 5, O valensinya 6. Berarti mana yang lebih elektropositif? P. Nah, berarti P jadikan pusat. Nyambung ya? Oke. Nah, kalau P dijadikan pusat, Cl-nya ada 3. Cl-nya ada 3. Gini anakku ya. Nah, sekarang kita lihat O. O valensinya 6. Kan dulu dari zaman SMA kamu belajar ya, kalau dia pengen stabil harus ujungnya 8. Nah, sementara dia cuma punya 6. Berarti biar stabil dia butuh berapa lagi? 2. Nah, makanya kamu kalau sering melihat senyawa yang melibatkan O itu selalu tangannya 2. Ya, karena dia butuh 2 elektron agar stabil. Berarti kalau Bu Ayu gambarkan, anggaplah di sini O. Nah, gini ya. Oke, yang O berarti masih sisa ada 4 elektron, betul nggak? Yang Cl masih ada 6 elektron ya. Oke, nah kalau kita lihat sepintas seperti ini nak, dengan struktur yang seperti ini, persebaran elektronnya rata nggak menurutmu? Enggak rata ya. Kecuali misalnya P dikelilingi semuanya Cl, baru rata. Tapi di sini ada yang Cl, ada yang O. Artinya persebaran elektronnya tidak rata. Kalau tidak rata, berarti POCl3 senyawa yang polar apa yang non polar? Oke, dia adalah senyawa yang polar. Gitu. Nyambung ya sampai sini ya? Masih kebayang ya? Oke. Nah, adanya interaksi antar molekul itu biasanya kita sering melihat di kehidupan sehari-hari. Nah, ya salah satu efek dari adanya interaksi antar molekul itu sering kita amati di kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu pernah mendengar ya ada istilah tegangan permukaan. Ya. Tegangan permukaan itu seperti apa, Bu? Nah, contohnya kayak gini. Misalkan kamu punya air, ditetesin minyak. Mau nggak sih dia berinteraksi sebenarnya? Kalau secara harfiah ya ininya kan ya. Ya, minyak itu adalah suatu molekul yang non polar. Air itu adalah molekul yang polar gitu kan ya. Tapi suatu yang non polar dengan molekul yang sifatnya polar itu punya interaksi. Interaksinya itu yang kita sebut sebagai interaksi dipol antara non polar dengan polar gitu kan ya. Nah, itulah yang menyebabkan karena dia interaksinya itu tergolong interaksi yang tidak disukai gitu ya. Jadi kalau molekul polar itu biasanya dia lebih suka berinteraksi dengan yang sesama polar, yang non polar dengan yang non polar. Nah, makanya itu akan menyebabkan adanya tegangan permukaan.
Jadi kalau kamu bayangkan molekul air ketika kedatangan minyak, nah, molekul air satu sama lain itu kayak membentuk barikade. Ya, artinya dia menjaga agar molekul air lainnya itu tidak bisa berinteraksi dengan molekul minyak. Nah, itulah yang kita lihat sebagai bentuk tegangan permukaan dari zat cair. Nah, atau peristiwa lainnya. Nah, ini tegangan permukaan ya. Nah, peristiwa lainnya yang sering kita lihat adalah peristiwa ini, nakku. Ini nutupin ya. Nah, ya, pernah lihat nggak kamu peristiwa adesi sama kohesi? Nah, misalnya kayak gini. Ini gimana ya, Nak ya? Nah, ya. Nah, jadi adesi sama kohesi kayak gini loh, Nak. Jadi misalkan kamu punya segelas zat cair. Kamu masukkan pipa. Ya, bisa sedotan atau apa, pipet kalau di apa namanya di laboratorium gitu ya. Nah, kemungkinan yang terjadi itu seperti ini, Nak. Ada yang bisa membentuk adesi, ada yang bisa membentuk kohesi. Nah, adesi itu terjadi karena kita lihat ya, gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang berbeda. Maksudnya apa, Bu? Jadi gini, misalkan zat cair tersebut dia punya interaksi sama pipetnya atau sama pipanya gitu ya. Nah, maka dia akan menyebabkan terjadinya adesi. Kalau zat cair dengan si apa namanya? Permukaan dari wadahnya itu dia punya interaksi, maka dia akan terjadi peristiwa adesi. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata interaksi antara molekul zat cair tersebut itu lebih kuat, maka yang akan terjadi adalah peristiwa kohesi. Kalau adesi, tarik-menarik antara zat cair dengan permukaan pipetnya itu dia lebih besar interaksinya dibandingkan interaksi sesama molekul zat cairnya. Nyambung nggak? Ya, jadi kalau yang dia ke atas, oh ini dia, kalau secara logika, oh ini ketarik sama pipetnya gitu. Karena interaksinya lebih kuat. Sementara kalau yang ke bawah, dia ketarik sama teman-temannya gitu. Karena interaksi dengan teman-temannya itu lebih kuat dibandingkan dengan si wadah. Gitu ya. Pernah nggak melihat peristiwa seperti ini? Ya, kalau misalnya kamu nanti bermain di lab atau pas praktikum ya, wah misalnya, wah ini adalah peristiwa kalau dia ke atas gitu ya, wah ini adalah peristiwa adesi. Kalau pas ke bawah itu adalah peristiwa kohesi, gitu ya. Nah itu biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, nah selanjutnya nak, nah ini yang menarik ya. Kita akan belajar di sifat fisik larutan. Oke. Kalau kamu dengar kata larutan, apa yang terpikirkan olehmu? Larutan ini kok apa sih larutan? Larutan itu apa sih? Misalnya kamu punya larutan gula, itu berarti apa? Campuran antara siapa? Air sama gula gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang larutan, definisi larutan itu adalah suatu campuran ya antara zat terlarut dengan pelarut. Berarti kalau kamu punya larutan gula, berarti siapa zat terlarutnya? Gula. Siapa pelarutnya? Air. Antara zat terlarut dengan pelarut banyakan yang mana? Banyakan pelarut ya. Jadi kalau kenapa? Tapi terlambatnya udah terlambat banget kayaknya kalau jam sekarang ya. Kalau yang tadi mungkin masih bisa dimaafkan. Mau tetap masuk tapi nggak boleh absen atau mau mengikuti di luar aja? Ayo, Ibu kasih pilihan. Kenapa terlambatnya? Sama, ini anak sipil juga. Ini anak-anak sipil loh, udah pada datang. Loh ya, kalau tahu rumahnya di Wai Halim ya kamu kesinilah dari pagi. Mau tetap masuk tapi nggak boleh absen atau di luar aja ngikutin lewat Zoom? Hah? Lewat Zoom aja, jadi nggak mau di sini? Boleh masuk, tapi nggak boleh absen gitu. Kalau di Zoom ya tetap nggak absen, karena udah tadi kan barcode-nya udah tampil. Gimana? Ayo. Kenapa? Kasih alasan saya deh. Kenapa kamu saya perbolehkan absen deh? Ya. Oh, ini udah mau nangis. Besok-besok kalau kamu udah tahu nih, ini tadi udah tak bilangin ya. Misalnya ada mata kuliah, rumah kamu jauh. Ya mungkin dari pagi kamu standby di sini. Kayak kakak-kakakmu juga kayak gitu, Nak, ya. Jadi harus bisa bagi waktu. Kita udah menyepakati kontrak kuliah ya.
Udah ditandatangani loh sama ketua angkatan ketua kelas kamu. Artinya di situ ada kan ya, mahasiswa tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Ya. Oke lah, ini karena baru pertemuan pertama kita saya maafkan ya, tapi besok-besok kalau ada yang terlambat lagi kita sepakat ya, lebih dari 15 menit itu tidak boleh masuk ya. Ya, oke silakan. Yo, ganggu lah kayak gini kan. Bu Ayu udah jelasin nyampe mana-mana, baru datang gitu. Oke, nyampe mana kan tadi lupa ya. Oke, tadi balik lagi ke larutan gula. Berarti kalau ada zat terlarut sama zat pelarut, biasanya yang disebut sebagai pelarut yang jumlahnya lebih banyak. Oke, nah kamu bayangkan nak, kamu bikin larutan gula, dicampurin tuh gula sama air. Ketika mereka sudah bercampur, bisa nggak kamu bedakan mana gulanya, mana airnya? Oh, Raisa. Nah, makanya yang seperti itulah yang kita sebut sebagai campuran homogen. Pernah nggak belajar waktu Kimia 1 ya? Nah, jadi kalau dilihat dari definisinya, larutan itu dia merupakan campuran homogen. Campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Seperti itu. Nah, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh kalian, kalau yang jumlahnya lebih sedikit, itu yang kita sebut sebagai zat terlarut. Yang jumlahnya lebih banyak, itu yang disebut sebagai pelarut. Gitu ya. Nah, tapi nakku, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, seolah-olah yang namanya larutan selalu zat cair ya. Kenapa? Karena pelarutnya air ya. Makanya dia ya yang terlihat adalah zat cair gitu. Tapi bisa nggak sih kalau kita sebut larutan, tapi pelarutnya bukan zat cair? Kalau dari definisinya, campuran homogen. Bisa. Ya, kita ambil contoh aja apa? Udara. Ya, udara ini kan campuran dari apa aja kan? Nah, coba di atmosfer kita yang paling banyak itu komposisinya siapa? Nitrogen, betul. Ya, yang lain-lain seperti oksigen, karbon dioksida gitu ya. Mungkin ada zat apa? Sulfur dioksida gitu ya. Ada gas amonia mungkin ya. Itu komposisinya sedikit. Nah, sekarang kita balik ke definisi. Kalau nitrogen yang terbanyak, berarti nitrogen itu sebagai larut. Artinya udara ini. Kan kita nggak bisa membedakan ya ketika kita bernapas. Bisa nggak bedain, oh ini oksigen. Enggak kan? Nggak mungkin kan? Kamu bernapas tuh, mengeluarkan CO2. Wih, CO2 nih. Kan nggak kelihatan kan, coy? Ya, makanya kita bisa melihat dia adalah suatu campuran yang homogen. Kita nggak bisa membedakan mana nitrogennya, mana oksigennya, mana karbon dioksida. Biasanya kalau gas itu yang bisa kita cirikan itu apa? Baunya ya. Apalagi kalau kamu lagi diem ngumpul, tahu-tahu bau ya. Tahu-tahu bau ya, udah saling nuduh satu sama lain ya. Nah, ada beberapa gas yang berwarna ya, Nak ya. Nah, tetapi tidak banyak ya gas-gas yang ada warnanya. Jadi kamu patut bersyukur kentutmu itu nggak ada warnanya. Wah, nggak bisa nuduh orang ya kalau misalnya ada warnanya ya. Bus gitu, wah merah. Ya, jadi untung aja kentutmu nggak ada warnanya. Ya, itu balik tadi ya. Jadi gas ini juga dia adalah merupakan larutan kalau kita lihat dari definisinya. Kemudian misalkan kamu pernah minum itu minum alkohol. bukan. Alkohol jangan diminum ya. Itu buat tangan ya ininya ya, buat antiseptik biasanya. Pernah minum itu nggak soft drink? Wede. Biasanya kalau kamu minum soft drink sebut saja Pepsi, Fanta, Sprite ya. Oke, ketika kamu minum, oh ya oke. Coca-Cola dia protes ya. Itu kan di tenggorokanmu itu kayak ada yang menggelitik ya. Gitu ya. Apa itu kira-kira? Gasnya ya. Jadi itu sebenarnya adalah gas karbon dioksida. Nah, artinya di dalam minuman bersoda berarti gas karbon dioksida dia sebagai zat terlarut gitu ya, yang dilarutkan di dalam pelarut air. Oh, ternyata gas juga bisa ya berinteraksi dengan air gitu ya. Makanya yang kamu rasakan kalau kamu minum soda, ada yang menggelitik gitu ya, kayak ada digelitikin gitu. Nah, ketika kamu udah buka tutupnya ya, biasanya ada apa? Gitu ya, ya tahu banget ya, itu ada gas yang keluar seperti itu. Oke ya. Nah, jadi yang disebut sebagai larutan secara definisi dia merupakan campuran homogen gitu ya dari dua zat yang ya kalau dia udah bercampur homogen kita nggak bisa membedakan ya mana zat terlarut mana pelarutnya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ini Nak, kita mau mencampurkan antara suatu zat padat dengan air.
Misalkan kita ambil contoh aja gula ya. Kamu punya segelas air, dimasukin sesendok gula. Aduk, 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 aduk. Masih larut nggak gulanya? Masih. Tambah lagi 2 sendok. Aduk, 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 aduk. Masih larut nggak? Masih. Tambah lagi 5 sendok. Aduk, 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 aduk. Oh, masih ya? Oke. Tambah lagi 10 sendok. Tapi nanti ada titik kan ya, di mana gula itu nggak mau larut lagi, iya nggak? Artinya udah sukar sekali dia larut. Gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai larutan jenuh. Jadi artinya kalau larutan jenuh, itu adalah larutan yang sudah mencapai batas maksimum zat terlarut yang bisa larut. Ya, nah, jadi nanti kalau kita lihat larutan itu yang akan kita temui ini, nak. Nah, ada larutan jenuh, ada larutan tak jenuh, ada larutan yang lewat jenuh. Nah, jadi Ibu ibaratkan tadi ya, misalkan gula. Bu, batas maksimum gula yang bisa larut dalam segelas air misalnya 5 sendok. Nah, berarti ketika 5 sendok kita masukkan gula ke dalam segelas air, dia sudah mencapai yang disebut larutan jenuh. Jadi larutan jenuh itu apa? Dia sudah mengandung zat terlarut maksimum ya. Ini ketutupan jumlah maksimumnya. Nah, gini ya. Jadi dia sudah mengandung jumlah maksimum zat yang bisa larut. Nah, apa yang terjadi kalau kita tambahin lagi? Ya pasti nggak mau larut. Kalau nggak mau larut, pasti dia akan terbentuk endapan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan kamu punya suatu garam gitu ya di laboratorium, kamu larutkan, diaduk, oh dia masih mau, ditambahin lagi, oh masih mau larut gitu ya. Tapi lama kelamaan, wah ini udah nggak mau larut lagi, dia akan membentuk endapan. Nah itulah sudah mencapai larutan yang lewat jenuh. Jadi biasanya ciri-ciri larutan yang lewat jenuh itu sudah mulai akan terlihat gitu ya, endapan yang terbentuk. Nah tapi kayak tadi, misalnya gula bisa larut batasnya 5 sendok. Kalau kamu masukin 2 sendok, berarti kamu akan membentuk larutan yang belum jenuh. Jadi kalau belum jenuh itu atau larutan tak jenuh, artinya dia jumlah zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan jumlah maksimumnya gitu. Bisa ngerti ya? Nah, ya kayak kamu lah, kalau udah jenuh, Bu Ayu tambahin materinya, apa yang terjadi? Mengendap ya. Wah, udah nggak bisa lagi Bu aku nerima gitu kan ya. Nah, makanya biasanya uh, kalau kamu udah ada di titik jenuh gitu ya, ada yang jenuh dengan hidup? Oh, ayo jangan, bahaya ya coy ya. Jangan. Nanti kalau kamu udah jenuh, Tuhanmu lihat, wah anak ini sepertinya sudah selesai tugas dia di dunia. Gitu. Oh bahaya coy ya. Jangan. Kamu harus fun menjalani hidup ini ya. Kamu di ITERA baru semester 2. Gimana rasanya? Bebannya udah makin berat? Nggak apa-apa. Nah, kalau kamu berdoa itu jangan cuma, ya Allah, angkatlah segala bebanku, jangan. Tapi berdoalah punggungmu itu jauh lebih kuat. Ya, mungkin kamu nggak berasa, nak. Tapi nanti ketika kamu udah semester semester atas gitu ya. Jadi kamu pasti akan melihat, wah Ella dulu masa TPB yang kurasa berat banget itu ternyata nggak ada apa-apanya gitu ya. Gitu ya. Nanti juga gitu. Waktu semester akhir kayaknya yang susah banget menjalani kuliah gitu ya. Kalau udah lulus kamu pasti, wah ini mah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ya namanya di hidup ini sesuatu yang berat itu ya emang berat, tapi bukan berarti nggak bisa dilewatin kan. Ya kayak dulu kamu kayak SMA, wah gila Bu SMA kelas 12. Aduh aku mau kuliah SNMPTN, SBMPTN, UM gitu ya. Buktinya sekarang udah jadi mahasiswa kan. Lewat nggak masa-masa itu? Lewat. Gitu ya. Jadi hidup jangan terlalu dibuat susah. Kalau kamu jenuh silakan refresh, tapi refreshnya jangan keblinger. Kata Bu Ayu boleh refresh. Tiap malam keluar sama temennya ya. Tiap main keluar apa? Main apa? Mabar gitu ya. Sehingga tugas-tugas terbengkalai itu yang ada kamu nambahin beban hidup ya coy nanti ya. Oke, balik sini ya, larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Nah, kita balik ke larutan, nakku. Tadi Bu Ayu sempat menyinggung ya. Kalau ternyata ketika dua buah zat itu kita satukan, ternyata dia tidak sembarangan menerima siapa yang mau disatukan itu. Tadi Bu Ayu bilang kan kalau senyawa-senyawa polar hanya mau larut gitu ya, hanya mau berinteraksi dengan yang polar. Yang non polar hanya mau dengan non polar. Nah, artinya ketika dia sudah membentuk larutan itu kan udah membentuk campuran homogen. Homogen itu ya udah berbaur menjadi satu gitu kan ya. Nah, contohnya minyak sama air tadi, bisa nggak dia membentuk suatu larutan? Nggak bisa gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi, salah satunya adalah karena perbedaan sifat. Jadi kalau kamu sama dia udah nggak sama sifatnya,
Jangan berharap bisa bersatu ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Nanti dalam pelarutan aku. Ini ya. Jadi nanti ada prinsip yang namanya like dissolve like. Ya. Jadi prinsipnya adalah sejenis akan melarutkan sejenis. Ya. Jadi sejenis melarutkan yang sejenis. Nah, ambil contoh. Misalkan kamu ketemu molekul-molekul yang non-polar, pasti dia hanya akan larut dalam pelarut yang non-polar. Ya. Jadi misalnya kayak tadi, minyak dimasukin ke dalam air, Bu, nggak mau larut. Ya artinya kamu cari pelarut lain, gitu ya, yang bukan air, karena air itu polar, minyak itu non-polar. Berarti kamu cari, misalkan apa? Kamu punya C6H6, benzena. Pernah dengar benzena? Bukan pemain bola ya, benzena yang larutan benzen ya. Nah, benzena itu adalah pelarut non-polar. Jadi minyak dimasukkan ke dalam benzena itu pasti dia mau larut. Karena non-polar bisa larutnya ke non-polar. Kemudian yang kedua, polar hanya akan larut di dalam pelarut yang polar. Contohnya nih, misalnya kamu punya C2H5OH. Ini adalah etanol. Pernah dengar nggak etanol? Nah, ini booming banget ketika awal-awal pandemi ya. Etanol itu buat ini loh, Nak, bahan disinfektan ya, antiseptik, itu ada ada kandungan etanolnya. Makanya kamu sering lihat kan ya, ada etanol 70% gitu. Artinya apa? Artinya 70%-nya adalah etanol, sisanya siapa? Air gitu ya, karena etanol itu adalah molekul yang polar, bisa larut ke dalam air. Air sifatnya polar. Gitu ya. Nah, Bu, gimana kalau kita ketemu sama garam-garaman? Ya, contohnya NaCl. Tapi apakah garam hanya NaCl? Enggak, garam itu banyak ya, coy. Ada misalnya amonium sulfat, ya, misalnya ada KCl gitu ya, KBr. Kemudian ada apa lagi? Ada Na2SO4 ya, natrium sulfat. Nah, kalau kamu ketemu dengan garam-garaman, sebagian besar garam ya, atau bahkan garam hampir seluruhnya yang ada di dunia ini, garam itu merupakan senyawa ionik ya. Nah, jadi senyawa-senyawa ionik itu dia akan lebih suka larut dalam pelarut yang polar. Ya, jadi kalau kamu ketemu sama senyawa ionik itu dia pasti akan lebih suka larut ke dalam pelarut yang polar. Loh, Bu, why? Kenapa? Kok garam-garaman itu dia lebih suka berinteraksi dengan molekul yang polar? Ibu ambil contoh aja ya. Misalkan kamu melarutkan garam dapur. Garam dapur apa rumusnya, Anakku? NaCl. Oke. Ketika NaCl dilarutkan di dalam air akan terionisasi jadi apa? Jadi Na+ ditambah Cl- gitu kan ya. Nah, Naku, kalau dia dilarutkan di dalam air, dia larut di dalam air. Ya, air itu kan H2O ya, Nak ya. H2O kalau tak gambarinnya kayak gini lah ya untuk molekulnya. Nah, Ibu Ayu pernah jelasin nggak kalau H2O itu kamu bayangkan aja kayak kepala Mickey Mouse. Nah, ini kepalanya, ini kupingnya. Nah, jadi bagian kepalanya itu bagian yang negatif, bagian kupingnya itu bagian yang positif, gitu kan ya. Nah, jadi Nakku, yang terjadi ketika garam dilarutkan di dalam air, nanti ada yang namanya peristiwa solvasi. Ya, solvasi itu nanti yang terjadi kayak gini. Ion-ion yang dihasilkan itu akan diselimuti oleh molekul air. Ya, kalau pelarutnya air biasanya kita nyebutnya hidrasi. Kalau solvasi itu untuk istilah umumnya ya. Kalau pelarut apapun kita sebutnya solvasi. Kalau air pelarutnya kita sebutnya hidrasi. Nah, jadi nanti yang terjadi kayak gini loh, Nak. Misalnya kamu di sini punya ion Na+ sama Cl- ya. Jadi ion Na+-nya nanti akan diselimuti air. Tapi yang akan mendekat itu adalah sisi yang kepalanya atau bagian O-nya. Kebayang nggak? Jadi kalau Bu Ayu bikinkan ilustrasinya kayak gini, nah. Jadi O yang mendekat di dekatnya Na. Nah, gini loh. Ini O yang mendekat di Na. Ini bagian O yang mendekat di Na gitu. Emang enggak? Ya, jadi penyelimutannya atau proses solvasinya adalah bagian negatif air yang akan menempel di kation. Kation kan ion yang positif ya. Oke. Kecepatan nggak aku jelasinnya? Masih bisa dipahami? Sementara kalau Cl- adalah suatu anion ya. Nah, Cl- gini ya.
Berarti nanti yang akan mendekati adalah bagian H-nya, anakku. Nah, jadi gini loh. Kebayang ora? Nah, sini loh. Jadi bagian H-nya dia yang akan menyelimuti ion-ion yang negatif. Gitu ya. Nah, jadi karena dia ada peristiwa solvasi atau hidrasi itulah makanya senyawa ionik itu bisa larut ke dalam air. Jadi dia lebih suka larut ke dalam molekul-molekul yang sifatnya polar. Bu, apakah pelarut hanya air? Ya enggak, ya. Contohnya NH3. NH3 itu adalah amonia ya. Amonia itu juga sifatnya polar. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih cukup nyambung? Nyambung? Oke. Nah, sekarang kita balik ke yang tadi, Nak. Tadi Ibu sempat menyinggung ada senyawa-senyawa yang kita sebut ke dalam golongan alkohol. Alkohol ada etanol ya. Selain etanol apa yang alkohol yang kamu tahu? Selain etanol. Pernah tahu spiritus nggak? Apa spiritus? Apa sih yang warnanya? Warnanya biru ya. Oke, spiritus ya. Spiritus ya. Spiritus itu gitu ya. Kandungannya itu alkohol juga, tapi alkoholnya jenis lain. Jenisnya adalah metanol. Nah, pernah dengar nggak kamu? Nanti ada metanol, etanol, propanol. Pernah belajar nggak waktu kelas 12? Entar, aku nanya dulu. Yang lulusan SMK berapa banyak? Ah, ngaku-ngaku ini pasti nih. Beneran SMK ini? Oke, SMK belajar nggak nyampe sedetil itu? Yang SMA belajar nggak? Kelas 12 kalau nggak salah ya. Ya wes. Nah, ini mungkin sedikit tak ulas kayak gini, nah. Kalau kamu ketemu sama alkohol. Walah, Bu ya. Nih. Tak tambahin slide baru ya. Ya. Bentar. Sabar. Ini enaknya di mana ya? Kalau yang di Zoom ingat nggak kamu, coy? Ada senyawa etanol, metanol. Ini, coy, yang di Zoom masih ada nggak sih? Oh, coba tak buka ininya lah. Tak buka nih. Coba udah bisa ngomong belum sekarang yang di Zoom? Udah, Bu. Udah, Bu. Ngantuk ya, coy? Enggak, Bu. Nah, Semangat, Bu, semangat, Bu. Pernah belajar yang alkohol gitu teman-temannya? Pernah, Bu. Pernah ya? Belajar, Ibu. Pernah, Bu. Tapi aku lupa ingat. Oke, nih, Bu Ayu coba singgung sedikit ya. Alkohol itu dia tadi kan dinyatakan alkohol itu larut di dalam air. Tapi ternyata tidak semua alkohol bisa larut di dalam air. Ya. Jadi mungkin Ibu mulai dari sini. Kamu pernah dengar ya tadi Bu Ayu sebut ada metanol, ada etanol gitu ya. Metanol, ada etanol, kemudian ada propanol. Kalau kamu ingat ya. Kemudian ada butanol. Kalau yang 5 namanya pentanol. Kalau yang 6 gitu ya. Ya udahlah, enggak usah nyampe 10 lah ya. Nah, jadi metanol, jelek banget tulisanku. Kebaca tapi ya. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, itu yang membedakan adalah panjang rantai karbonnya. Ingat ora ya kamu, yang kayak gini anakku. Kalau metanol, itu C-nya 1. Jadi kalau Bu Ayu gambarin gini, CH3 strip OH, C-nya cuma 1. Kalau C-nya 2, namanya etanol, berarti CH3 strip CH2 strip OH. Propanol, CH3, CH2, CH2, OH, gitu ya. Nah, kalau butanol, CH3, CH2, 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 OH, gini ya. Kalau pentanol, CH2, 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 OH. Alright, ya. Nah, oke. Yuk. Kalau kamu punya rantai karbon, nakku, karbon itu kan dia tangannya 4 ya. C itu tangannya 4. Jadi kalau kamu punya CH3, berarti 3 tangannya mengikat H, 1 tangannya mengikat OH. Kebayang orang? Ya. Nah, kalau kamu gambarkan senyawa alkohol, strukturnya, kalau kita lihat persebaran elektronnya, ini metanol nih. Ini metanol.
Ini masih ada kan, berarti 2 pasang gini kan. Ini metanol. Menurutmu, metanol itu sifatnya polar apa non polar? Persebaran elektronnya rata nggak? Nggak rata ya. Pusat elektronnya ada di OH itu ya, di O kan. Artinya nak, nanti kalau kamu membayangkan bagian metanol itu, nanti bagian yang sininya, nah itu adalah bagian yang kaya elektron. Kaya elektron. Kebayang? Ya, jadi ada yang lebih kaya elektron. Jadi makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, jadi ini kayak cepolnya gitu. Cepolnya itu yang kaya elektron. Nah, ternyata salah satu sifat dari rantai karbon itu adalah sebagai gugus penarik elektron. Ini for your information aja ya. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, itu artinya daerah yang awalnya kaya elektron itu dia akan bagi-bagi ke teman rantai karbon sebelahnya. Kebayang nggak? Jadi kalau rantai karbonnya makin banyak, itu berarti dia bisa menarik elektron yang tadi berpusat di OH jadi ketarik ke arah dia. Sehingga apa? Semakin panjang rantai karbonnya, persebaran elektron yang tadinya nggak rata, itu jadi lama-lama rata karena ketarik sama rantai karbonnya. Kebayang nggak? Bisa dipahami nggak? Nah, artinya kalau kamu ketemu dengan alkohol, nak, makin banyak rantai karbonnya, maka semakin non-polar. Ya, atau kepolarannya semakin berkurang. Ya, jadi makin panjang rantai karbonnya, dia kepolarannya makin berkurang. Ya, jadi kalau kita lihat, Ibu kasih note ya di sini, note. Makin panjang C-nya, gitu ya, berarti makin berkurang kepolarannya. Makin berkurang kepolarannya. Aduh, susah nih. Elek lagi tulisannya ya. Bisa kebaca nggak? Makin panjang C-nya, makin berkurang kepolarannya. Nah, makanya nak, kalau kamu punya metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, mana yang lebih mudah larut di dalam air? Metanol. Karena di antara kelima ini, yang kepolarannya paling besar itu adalah metanol. Makanya dia lebih mudah larut di dalam air. Sementara makin ke bawah, kepolarannya makin berkurang. Ya, jadi kalau kamu punya pentanol, dimasukkan ke dalam air, kamu kocok-kocok gini, dia tuh susah banget larut. Ya, alasannya tahu kan ya? Karena semakin panjang rantai karbonnya, kepolarannya semakin berkurang. Kalau kepolaran makin berkurang, makin susah larut di dalam air. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini biasanya keluar nih soal kuis. Ya, udah ngerjain kuis belum? Ya, benar. Ibu selesai dulu materi baru ngerjain kuis ya. Jadi aku belum afdol nanti kalau kamunya belum beres materinya udah ngerjain kuis. Ada yang udah ngerjain kuis? Udah? Belum ya? Mudah-mudahan sih belum. Kalaupun udah ada yang ada ya baru sekali lah kesempatan dipakai ya. Masih ada 2 kesempatan lainnya ya. Saya 3 kesempatan. Minggu ini terakhir ya kuis ya. Jadi nanti habis kuliah Bu Ayu boleh mulai mengerjakan. Ini pulang cepat. Udah kayak anak sekolah ya. Balik gasik ya. Nah, jadi biasanya sering tuh kamu disuruh milih antara 2 senyawa mana yang lebih larut dalam air, nah gitu-gitu ya. Jadi tinggal kamu cek aja kepolarannya, gitu ya. Nah, kayaknya ada contoh latihan soalnya. Nah, ini yang tadi Bu Ayu jelaskan ya. Ini yang peristiwa hidrasi tadi. Nih, kalau dia Na+, maka kepalanya atau bagian oksigennya yang akan mendekati, gitu ya. Kalau dia Cl-, maka yang akan mendekati adalah bagian yang H-nya, bagian yang positifnya. Nah ini, coba kita latihan. Nakku, ada 3 soal. Ya, soal yang pertama, kamu punya natrium klorida? Natrium klorida itu apa? NaCl, oke. NaCl itu berarti garam ya? Garam itu adalah senyawa ionik. Ingat nggak tadi, kalau senyawa ionik dia akan lebih suka larut ke dalam pelarut yang polar. Alright. Itu siapa itu yang bocor? Oke ya, nggak bocor lagi ya. Lucu banget. Bunyi apa itu tadi? Kayak kucingku lagi batuk-batuk. Ya, nih ya. Ya,
NaCl kan senyawa ionik. Tadi ingat nggak? Kalau senyawa ionik dia lebih suka larut ke yang polar apa non polar? Yes, ke yang polar. Nah, sekarang kita lihat metanol, propanol, mana yang lebih polar? Ya, tadi alasannya ya, kalau kamu ketemu dengan alkohol, makin panjang rantai C-nya, maka kepolarannya makin berkurang. Artinya, kalau kamu punya NaCl, lebih suka larut metanol atau propanol? Metanol ya, karena metanol di sini dia yang lebih polar. Oke, jadi karena metanol itu dia lebih polar gitu ya, makanya NaCl itu lebih suka larut di dalam metanol. Ibu lopein biar sayang. Tapi sebelum sayang biasanya nyaman. Kalau nyaman lama-lama sayang. Udah sayang ditinggalin. Oke, kasihan. Nih, nah. Yang B coba. Yang kedua, ada etilen glikol. Etilen glikol kayak ngono kuwi. Kayak gini nih kalau Bu Ayu gambarin. Ini bisa nggak sih ya, aku ngomong aja langsung ada tulisannya ya. Nggak usah bolak-balik ke sini ya. Bawa aja ininya ya. Jadi aku nulisnya angel coy. Tulisanku aja udah jelek ya. Ini mau tak bawa kemana-mana. Cuy, kamu ada yang pernah tahu etilen glikol nggak? Etilen glikol pernah dengar nggak sebelumnya? Ini nggak pernah. Nggak pernah dengar. Gini. Etilen glikol itu adalah suatu alkohol yang sering ditambahkan ke air radiator. Tapi biasanya kayak gini, nak. Kamu pernah mungkin pernah membaca artikel atau apa ya, kalau di daerah yang punya 4 musim, kalau lagi musim dingin itu kan suhu sekitar bisa nyampe minus ya. Nah, kamu kebayang mobil-mobil yang ada di sana kan ya radiatornya juga perlu diisi ini kan ya, air radiator. Air dia membeku suhu berapa? Suhu 0. Jadi kamu bayangkan kalau misalnya pas suhu lingkungan sekitar itu pas minus gitu. Artinya kan air radiatornya itu bisa jadi beku gitu kan ya. Nah, etilen glikol itu adalah salah satu zat ya yang ditambahkan ke dalam air radiator mobil, itu gunanya untuk menurunkan titik beku dari air. Nah, Bu, kenapa dia bisa menurunkan titik beku? Nanti kita belajar di sifat koligatif ya. Nah, itu biasanya sering diterapkan di negara-negara Eropa. Ya, Bu, kalau di kita perlu nggak Bu kita tambahin etilen glikol? Ora. Sekitarmu tuh udah cukup panas ya. Jadi ya, kalaupun dingin itu nggak nyampe membeku lah ya. Kecuali kamu ada di mana? Di Ranukumbolo sana ya. Kalau nggak di mana? Di Dieng ya. Memang yang dinginnya bisa jadi nyampe minus ya mungkin saja. Nah, ini balik ke etilen glikol. Menurut lo, etilen glikol itu dia polar apa non polar? Polar apa non polar, coy? Polar tahu. Kenapa? Ini loh pusat elektronnya itu nanti ada di OH ini, nak, ya. Nah, jadi ini adalah pusat muatan negatifnya. Ini nanti daerah yang kaya elektronnya, ya. Kaya elektron. Jadi etilen glikol itu adalah suatu molekul yang polar. Nah, sekarang kita lihat air tadi sifatnya apa? Polar. Oke. Kalau heksana, nah nih. Heksana ini gini. Iya, dia non polar ya. Nah ya, jadi rantai karbon yang lurus itu dia sifatnya non polar. Nah, kalau begitu, etilen glikol lebih suka larut di dalam air atau heksana? Air. Oke, berarti airnya tak lopein. Ini jawabannya. Oke, biar kiyowo. Nah, yang C sekarang. Kan kita katanya harus happy kiyowo ya. Ya, yang C, Cai. Ayo, nih gambar di etil ether. Di etil ether lebih suka larut dalam etanol apa dalam air nih? Di etil ether itu gini kan tadi CH3, CH2O gitu ya. Nah, di sininya CH2, CH3. Menurut L, di etil ether itu dia polar apa non polar? Non, betul. Non polar, betul. Kenapa? Karena kan pusat elektronnya di tengah tuh. Tapi dia ketarik ya sama etana ya. Etil yang ada di kiri dan di kanan ya. Nih, kan ada rantai karbonnya kan, dua-dua kan. Nah, jadi sama aja pusat elektronnya ketarik kiri kanan dengan jumlah yang sama. Berarti dia molekul yang sifatnya non polar. Nah, berarti kalau dia non polar nih, nakku.
Ini kan suatu yang non-polar. Non-polar. Etanol tadi kalau dibandingkan sama air, etanol itu polar, Nak ya. Etanol itu polar, air juga polar. Nah, tetapi dia lebih suka yang mana? Kenapa? Betul, lebih polaran air ya. Jadi kan etanol, kecuali kalau sama metanol ya. Metanol sama air itu kepolarannya 11-12. Tapi kalau etanol kan rantai C-nya udah nambah ya. Artinya kalau kamu suruh milih etanol sama air, ya, ini dia air dia lebih polar ya, lebih polar dibanding etanol. Ya, makanya dietil ether itu lebih suka larutnya di dalam etanol. Kita lopein biar ingat ya. Gitu ya. Tahu alasannya kan ya? Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang di Zoom silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Yang mau nanya boleh resen. Zara mau nanya, Zara? Ora. Sadam, Rizky Sadam, masih ada enggak kamu, Nak? Masih, Bu. Masih, oke. Kamu merhatiin Bu Ayu enggak? Jelasin. Ya, Bu. Ya, apa coba? Ini kenapa coba dietil ether lebih suka ke etanol dibandingkan air? Kenapa coba? Air lebih polar. Air lebih? Polar. Kalau air lebih polar emang kenapa? Sadam. Bener ya, ini ada tulisannya air lebih polar. Kalau air lebih polar dibandingkan etanol, kita punya dietil ether kan non polar gitu ya, Nak ya. Makanya dia lebih suka ke pelarut yang kepolarannya lebih rendah. Air sama etanol lebih polar air, berarti etanol itu kepolarannya lebih rendah. Makanya dietil ether lebih larut ke dalam etanol. Gitu loh, Nak. Nyambung ya, Dam? Nyambung, Bu, nyambung. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak yang di sini? Boleh nanya? Ora? Udah jam 11 sekarang ya, Dun. Kok kerasa ya? Kerasa nggak kamu? Alah, peres ya. Udah kerasa banget itu. Ya, dah. Cai. Tadi kan kita ngomongin larutan itu ada zat terlarut sama pelarut ya. Misalkan kamu melarutkan 2 sendok 2 sendok gula di dalam segelas air. Nah, kita kan nanti bisa ya menentukan berapa ya banyaknya zat terlarut di dalam pelarut itu ya, atau banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. Nah, itulah yang akan kita kenal dengan konsep konsentrasi. Pernah dengar nggak satuan konsentrasi? Misalnya kayak ada molaritas, pernah dengar nggak? Molalitas, ada persen massa, ada fraksi mol. Ya. Nah, jadi untuk menentukan berapa banyak zat terlarut di dalam suatu larutan, nanti kita akan menggunakan konsep satuan konsentrasi. Ya. Bukan kayak Ojan ya. Pernah nonton nggak dulu Ojan? Konsentrasi, tatap mata Ojan. Ya. Nah, jadi gini, satuan konsentrasi sebenarnya ada banyak banget, Nak. Tapi yang kita pelajari khususon ya, kita belajar 4 aja. Ya. Yang pertama kita akan belajar persen massa. Ya. Bu, persen massa itu gimana sih, Bu? Maksudnya? Nah, namanya persen massa itu berarti perbandingan dari massa si dia per massa total. Ya, jadi misalnya gini, misalkan Bu Ayu mau membuat suatu larutan, ya. Jadi misalkan karena ini ngomonginnya persen massa ya, jadi aku di sini pakai satuan massa. Misalkan Bu Ayu punya segelas air, setelah ditimbang di dalam segelas air itu dia massanya adalah 250 gram air ya. Ibu tambahkan dengan 50 gram gula, misalnya gitu. Misalkan kita suruh menghitung berapa persen gula di dalam larutan tersebut. Berapa persen gulanya, gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Berarti persen gula itu adalah massa gula dibagi massa total, gitu ya, dikali 100%.
Nah, karena di sini kita ngomonginnya adalah larutan, makanya yang disebut massa total itu adalah massa larutan. Ya, massa larutan berarti gabungan antara pelarut sama terlarut. Nah, artinya kalau ini kamu punya 50 gram gula di dalam 250 gram air. Kalau kamu suruh nyari berapa persen gulanya, berarti gimana caranya? Persen gula sama dengan massa gulanya berapa? 50. Massa totalnya 300. Benar sekali. Dikali 100%. Curit. 5 sama 30. 1/6. 1/6 dari 100%. Sekitar berapa? 16,7 lah ya. Kisarannya segitu. Nah berarti kamu membuat larutan ini artinya dia mengandung 16,7% gula. Ya. Jadi misalnya kamu baca komposisi makanan, pernah jajan snack-snack gitu ya. Kan biasanya dia ada tulisannya mengandung protein 0,5% ya dari penyajian. Ya kira-kira 0,5% dari ya beratnya si makanan kamu itu. Oh berarti sekian persennya adalah protein. Misalnya kamu mau tahu berapa gram proteinnya. Atau kandungan gulanya sekian persen ya, berarti tinggal cari aja massa bersihnya atau neto ya biasanya tulisannya ya. Jadi berat bersihnya berapa. Nanti bisa kamu ketahui berapa massa zat terlarut yang mau kamu cari. Gitu ya. Ini adalah persen massa. Bisa persen massa bisa ngitungnya ya? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah fraksi mol. Fraksi mol itu nanti lambangnya X, Nakku. Nah, ini dari kata-katanya aja, fraksi mol. Ada mol di sini. Masih ingat nggak mol itu apa sih? Mol itu biasanya lambangnya N ya. Bisa dihitung dengan cara gram gitu ya, massa zat dibagi dengan MR ya. Gram per MR, seperti itu ya. Oke. Cara nyari MR, udah ada yang, masih ada yang ingat nggak cara nyari MR? Misalnya gini, Ibu punya H2O. AR-nya H sama dengan 1. AR-nya O 16. Berarti H2O MR-nya berapa? Nah, cara nyarinya tahu ya? Jadi AR-nya H dikali ini, karena hanya ada 2, berarti 2 ya. Ditambah O-nya 1, berarti 16. Berarti MR-nya H2O 18. Gitu ya. MR itu nanti bisa kita gunakan untuk mencari mol. Nah, yang namanya fraksi mol, nanti seperti ini. Fraksi mol itu adalah perbandingan molnya dia per mol total. Ya. Artinya kalau kamu punya fraksi mol zat terlarut, kalau kamu mau menghitung fraksi mol zat terlarut, gini ya. Berarti fraksi mol zat terlarut itu bisa kita cari dengan cara gimana? Berarti molnya zat terlarut per mol total. Gitu ya. Atau molnya zat terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Nyambung enggak? Ya, intinya adalah molnya dia dibagi mol total. Itu buat nyari fraksi mol. Dianya siapa? Tergantung yang ditanya. Ya, kalau yang ditanya adalah fraksi mol pelarut, berarti gimana? X pelarut sama dengan berarti mol pelarut dibagi mol total. Seperti itu. Total itu berarti terlarut ditambah pelarut. Gitu ya. Nanti kita latihan soalnya ada. Oke, sampai sini bisa dipahami cara menghitung fraksi mol? Bisa ya. Nah, kalau kamu punya larutan itu kan pasti ada zat terlarut sama pelarut ya. Nah, itu fraksi molnya kalau dijumlahkan selalu 1 gitu ya. Jadi fraksi mol terlarut kalau dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut pasti hasilnya adalah 1. Ya. Jadi misalnya fraksi mol gulanya 0,3, berarti fraksi mol airnya berapa? 0,7 gitu. Mereka kalau dijumlahkan selalu 1. Bu, kalau zat terlarutnya lebih dari 1, saya ada gula, ada garam, misalnya kamu bikin oralit ya. Larutan yang buat apa? Diare ya. Kan itu masukin gula, garam sama air ya. Nah, Bu, berarti fraksi molnya nanti gimana ya? Artinya fraksi mol gula ditambah fraksi mol garam ditambah fraksi mol air pasti 1. Ya. Jadi kalau di suatu larutan jumlah fraksi mol komponennya dijumlahkan itu selalu 1. Jadi pahami ya? Nah, berikutnya
ada satuan konsentrasi yang sudah sangat familiar. Nah, pernah dengar nggak? Molaritas sama molalitas. Kalau molaritas secara definisi itu adalah jumlah mol zat terlarut per volume larutan. Ya, jadi mol zat terlarut per volume larutan. Biasanya kamu punya rumus kayak gini ya. Kalau mau menghitung molaritas, molaritas sama dengan mol dibagi volume, gitu ya. Nah, molaritas sama dengan N-nya di sini adalah mol zat terlarut, P-nya di sini adalah volume larutan. Kalau mau menggunakan ini berarti volumenya dalam satuan liter ya, mol per liter. Nah, sementara apa bedanya sama molalitas? Kalau molalitas pembaginya itu bukan volume, tapi pembaginya adalah massa pelarut ya. Nah, artinya molalitas itu adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Ya, Bu Ayu, tapi pernah loh aku zaman SMA diajarin yang rumusnya itu loh, yang gram per ml, 1000 per mililiter. Nah, itu kan cuma konversi aja. Ya. Konversi gimana sih Bu Ayu? Ya ini loh. Kan kalau mol itu kan berarti gram per ml ya, Naya. Makanya molaritas bisa dicari dari gram per ml, gitu ya. Kali 1000 per mililiter. Ini kenapa muncul 1000, Bu Ayu? 1000 itu adalah angka konversi dari liter dijadikan ke mililiter. Hanya angka konversi aja. Ya. Nah, artinya molalitas juga boleh. Kamu kalau mau menggunakan molalitas sama dengan gram per ml dikali 1000 per sininya adalah gram per larut. Ya. Nah, hati-hati. Kalau molalitas hati-hati ya, Nak ya. Gram yang atas itu gram miliknya zat terlarut. Jadi selalu yang di atas itu adalah gramnya zat terlarut. Itu kita latihan ya, coba yuk. Kayaknya di slide berikutnya ada latihan. Capek juga nih bolak-balik. Ini Cai. Ya, coba. Yang di Zoom juga boleh yuk kita berlatih. Hitunglah molalitas. Molalitas berarti tadi yang lambangnya M besar apa M kecil? Ini yang kasihan kalau ada temenmu yang cadel ya. Nggak bisa bedain molar sama molal nanti jadinya ya. Kalau molaritas itu M kapital, pembaginya adalah volume. Tapi kalau molalitas pembaginya adalah gram pelarut atau massa pelarut. Yuk, coba kita lihat. Hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 75 gram BaNO3 2 kali ke dalam 374 gram air. Bu Ayu nanya dulu, terlarutnya siapa? Terlarut. BaNO3 2 kali. Ciri-ciri terlarut apa, Nakku? Yang jumlahnya lebih sedikit. Benar. Ya, berarti kalau kita cari di sini diketahui ya, ini adalah zat terlarutnya. Zat terlarut, ini adalah pelarutnya. Pelarut. Ini adalah massa molar itu mR ya, Nakku ya. Oke, berarti diketahui BaNO3-nya adalah 75 gram. Ini mR-nya 261,32 gram per mol. Kemudian pelarutnya adalah 37 gram. Yang ditanya molalitas, yang kecil ya. Tadi molalitas gimana cara nyarinya, Nakku? Ya, molalitas sama dengan mol per kilogram pelarut ya. Oke, atau boleh pakai gimana tadi? Molnya itu diuraikan gram per ml gitu kan ya. Kalau ininya dijadikan gram berarti 1000 per gram pelarut. Gini kan enak ya. Yang di atas selalu milik zat terlarut. Berarti 75, nyambung enggak? Per mR-nya 261,32, nyambung? Kali 1000 per gram pelarutnya berarti 261,3.
Tepuk Bu Ayu nih. 374 ya. 374. Gini ya, aku ya. Nah, Bu, boleh nggak kalau aku pakai yang di atas ini rumusnya? Boleh, tapi kalau mau pakai rumus yang ini, Nak, jangan lupa pelarutnya dijadikan ke kilogram ya. Yuk, kita hitung. Boleh menggunakan kalkulator kamu. Berapa sih? Pakai handphone juga boleh. Berapa tuh? Ini dulu aja hitungnya. 75 dibagi 261,32. Ya. Baru dikali 1000, disama dengan dulu, dibagi 374. Berapa sih? Berapa? 0,76. Berarti molaritasnya adalah 0,3 angka di belakang koma deh. Berapa? 76 berapa? 767 ya. Molar. Seperti itu. Apakah nyambung? Dan ya. Mau latihan lagi? Ya, lanjut. Capek nggak? Boleh deh yang bawa minum boleh sambil minum. Yang bawa permen boleh dimakan permen. Yang bawa snack kecil-kecilan boleh dimakan snacknya sambil ngemil nggak apa. Yang nggak boleh makan siang ya. Nanti makan siangnya habis kuliah Bu Ayu. Apa? Bu, aku nggak bawa makanan. Yang punya temen boleh dimakan temennya. Makan temen dong ya. Kan lagi musim, coy. Temennya minta comblangin, jadiannya sama dia. Nggak temen, aduh. Ya. Bu Ayu sekarang ya, baru jam segini aja udah ini loh, Nak. Berdiri terlalu lama itu udah capek. Umur itu nggak bisa bohong, tau coy. Kalau dulu waktu Bu Ayu mungkin seumuran kalian, wih masih pecicilan ke sana kemari. Sekarang udah tua, saya sudah uzur. Kamu kalau nebak umur Bu Ayu berapa? Jangan tua-tua nebaknya. Berapa? Berapa? 47. 47? Wih, 40 gila ya. Emang udah kelihatannya 40 ya, coy? Kurang ajar kamu ya. Kayaknya aku harus pakai ini deh, anti aging ya kalau gitu ya. 35, Bu. 23 itu terlalu ngejek ya kalau 23. Yuk, yang bisa ini, yang bisa nebak. 30, Bu. Lagi, bukan. Bisa jadi. Bukan. Udah kayak Id Bulaga ya. Berapa? Wih, 34 bener loh. Oh, kamu ngeliat dari aku ya ini. Dia nyari langsung. Aditya Ayu Landa dilihat dari NIP-nya ya. Benar-benar. 34 tahun. Ya. Gak berasa kayak 34 ya? Kayak 33,5 ya. Nanti aku akan mulai minum banyak vitamin, suntik kolagen ya. Biar awet muda. Sebenarnya kalau suntik kolagen nggak perlu tahu suntik kolagen. Ini kamu tahu ceker? Ada yang suka makan ceker nggak? Itu kandungan kolagennya itu banyak loh. Ini buat ciwi-ciwi ya. Ceker itu kandungan kolagennya banyak. Tapi aku juga yang nggak doyan sama ceker. Ngapa? Makan ceker itu kayak berasa makan kaki bayi tuh bayi. Belum kayak udah kebayang ya Allah cekernya kan dia udah napak apa aja gitu ya walaupun udah dibersih. Ya udah, yuk. Oke, Cai, ini ada soal. Mau coba dikerjakan sendiri apa langsung bersama-sama? Lemah kalian ya, bersama-sama. Bersama-sama aja ya. Kamu. Baru ngopo-opo udah bersama-sama. Bersama kita bisa, Bu. Bel Gedes ya. Ya, Bu, ini kan kebersamaan. Apa sih aku mau ngapain ini? Kok aku double-double? Apa kita?
Ini yang di Zoom bisa nggak kira-kira nih ngerjainnya, coy? Yang di Zoom bisa ngomong nggak sih? Aku mute ya kalian ya. Enggak kok, bisa ngomong kok kalian. Zoom. Aman Zoom. Yang di Zoom tidur jangan. Yuk, kita bahas bersama-sama. Tapi Bu Ayu sambil duduk ya, karena sambil nulis ya. Nih. Yuk. Mari kita lihat. Di sini. Cai, diketahuinya apa sih di soal ini? Konsentrasi asam klorida adalah 11,8 molar. Oke. Memiliki kerapatan 1,190 gram per mili. Kerapatan itu rho. Pernah itu nggak? Pernah belajar nggak dulu? Densitas rho ya. Nah, berarti ini ada HCl. HCl 11,8 molar. Diketahui rho-nya adalah 1,190 gram per mililiter. Oke, yang pertama, yang A ditanya adalah persen massa HCl. Berarti cara nyarinya piye? Massa HCl, gitu kan? Ini jangan M kecil deh, M kecil tadi itu ya, disangkanya molar nanti. Ini ya, berarti gramnya HCl dibagi gram total ya, dikali 100%. Nah, gram total itu kan sama aja gram larutannya, gitu nggak? Nah, dari mana kita bisa menghitung gramnya HCl, Makku? Nah, kita lihat dari sini, coy. Kita tadi dikasih modal HCl-nya konsentrasinya 11,8 molar ya. Molaritas tadi itu apa sih definisinya, Nakku? Molaritas itu cara nyarinya gimana? Banyaknya mol per volume, ya nggak? Mol per liter ya. Nah, artinya kalau HCl dia punya konsentrasi 11,8 molar, ini bisa nggak Bu Ayu definisikan? Berarti gini, dia mengandung 11,8 mol HCl di dalam 1 liter larutan. Boleh nggak aku definisikan seperti itu? Kan mol per volume kan ya? Berarti mol HCl per 1 liter larutan. Oke, nah, sekarang kalau di sini kita lihat ada mol. Molnya HCl-nya udah ada. Kita kan butuh untuk mencari gramnya HCl kan ya. Apa hubungan antara gram dengan mol? Rumus mol piye, Makku? Mol sama dengan gram dibagi mr, gitu kan ya. Kalau ini udah ada molnya, berarti cara nyari gram HCl tinggal gini nggak sih? Mol dikali mr dari HCl, setuju nggak? MR HCl berapa, Bu? Aku tidak hafal ya. AR-nya H itu 1, CL itu 35,5 ya, Nak ya. Berarti kalau kamu punya HCl, MR-nya berapa sih? Berarti ini kan 11,8 mol dikali MR-nya 36,5. Jadinya berapa, Nakku? Minta tolong ya, kalkulator. 11,8 dikali 36,5. Berapa? Enggak. Coba 11,8 kali 36,5. Oh iya, 430,7 ya. Oke. Berarti sini 430,7 gram. Oke. Gramnya HCl udah ada berarti ya. Yang belum ada siapa? Gram total ya. Nah, gram total itu kan berarti gramnya larutan, Nak. Nah, bagaimana caranya kita mencari gram larutan? Kita punya modal rho. Di sini ada rho kan? Rho itu adalah massa jenis. Masih ingat tidak? Rho itu cara nyarinya gimana? Betul sekali. Rho sama dengan massa dibagi volume. Kalau masanya mau kamu jadikan gram, berarti volumenya dalam mililiter. Ya nggak? Karena di sini ada rho larutan, ya. Coba perhatiin. Berarti rho larutan itu sama dengan massa larutan
dibagi dengan volume larutan. Gitu nggak anakku? Kita kan butuh massa larutan. Berarti massa larutan bisa kita cari dari rho dikali volume. Betul? Rho-nya udah ada 1,190. Volume larutannya mana? Ini nakku. 1 liter. Tapi harus kamu jadikan dulu ke dalam mili. Berarti 1000 mili. Cenara. Nah, sehingga ini ya. Kita jadiin ke sini ya. Berarti massa larutan itu sama dengan 1,190 dikali 1000. Berarti 1190 gram. Nyambung nggak? Nah, berarti cara nyari persen HCl, caranya gimana? Gram HCl tadi berapa? 430,7 per gram larutannya. 1190 dikali 100%. Berapa sih? Bagi 1190 dikali 100%. Aku ketemunya 36,193. Iya nggak? 193%. Berarti ini adalah persen HCl-nya. Nyambung nggak ya kira-kira ya? Udah di total. Gram total itu kan berarti gramnya larutan. Ya kan? Nah, ini kan tadi volume larutannya kan 1 liter. Rho-nya larutan 1,190. Dari rho kita kan ketemu ya, rho itu sama dengan massa per volume. Artinya massa larutan dibagi volume larutan. Nah, berarti ini massa yang di sini itu adalah massa larutan. Jadi udah massa totalnya, ya. Nah, kalau misalnya Bu Ayu iseng nanya, nak, massa larutannya 1190. Massa HCl-nya 430,7. Bisa nggak kita nyari massa airnya? Kamu punya larutan HCl. Kalau larutan HCl itu berarti apa ditambah apa? HCl ditambah air kan? HCl-nya 430. Totalnya 1190. Berarti massa airnya berapa? Dikurangin aja kan? Total dikurangin HCl. Gitu, Ra? Ya kan? Nah, itu nanti kita gunakan untuk menghitung yang B. Yang B adalah molalitas. Oke. Molalitas itu tadi apa, nakku? Banyaknya mol zat terlarut per kilogram pelarut, gitu kan? Oh, masih nyatet ya? Kamu ya? Nanti aja tak kasih slide-nya. Apa mau sekarang? Nanti lama. Ini udah 11.29. Ente waktunya ya. Habis nanti ya. Ente itu habis. Ada yang jawer nggak di sini? Bu Ayu soalnya jawer banget ya. Jawa, Jawa. Aku dari Pringsewu. Ada yang dari Pringsewu? Ada. Ah, nggak usah ngaku-ngaku Anda. Beneran dari Pringsewu? Mana? Mana orang angkat tangan? Bisa banget loh dia loh. Gak ada. Oh, Tanggamus. Mana Tanggamusnya di mana? Oh, di Kota Agung. Berarti tahu Iwan Ane. Saya sering jajan di sana. Ya. Wih, jual apa, Jay? Ada yang Krui. Krui itu berarti pesisir barat ya? Ada yang itu dari Pulau Jawa. Ada yang dari Pulau Jawa nggak? Mana? Dari mana? Apa? Bekasi. Bekasi. Dari Bandung. Beneran, Bandung mana dulu? Ada yang dari Bekasi, beneran. Dari mana? Dari Tambunnya, dari Jakarta. Kan dulu kan kalau Bekasi suka banyak dicengin ya. Bekasi planet mana itu? Ini kata orang ya, bukan kata Bu Ayu. Ya, kata orang. Ya, balik ke sini lagi, Cai. Ya, ini disuruh nyari molalitas. Tadi kan kita punya ini ya, Cai. Molnya kan udah ada nih. Hah. Ya nggak? Ini.
Kan cara nyari molalitas itu kan mol dibagi kilogram pelarut. Tadi itu kan yang kita punya ya, kalau ada HCl 11,8 molar, maknanya kan dia punya 11,8 mol, gitu kan? HCl dalam 1 liter larutan. Bukan 1 liter air, 1 liter larutan. Ya. Nah, berarti molnya HCl kan udah ada ini kan? Udah ada kan? Nanti tinggal masukin ke atas ini. Yang belum ada adalah kilogram pelarut. Pelarutnya kan air ya. Tadi kita punya massa larutan, tadi diketahui 1190 gram. Betul gitu ya? Masanya HCl tadi 430,7 gram. Gitu kan? Nah, berarti masanya air berapa? Iya, 1190 dikurang 430,7 gitu kan? Berarti airnya berapa sih? 759,3 gram gitu kan? Nah, ini berarti tadi cara nyari molalitas sama dengan mol dibagi kilogram pelarut ya. Molnya 11,8. Kilogram pelarutnya kan air ini kan? Tapi ini dijadikan kilogram ya anakku ya. Berarti 0,7593 kilogram. Gitu nggak sih, Nak? Berarti 11,8 dibagi 0,7593. 11,8 dibagi 0,7593. 15,54 ya. 15,54 molar. Nyambung nggak? Satu lagi itu yang C. Yang C adalah fraksi mol. Yang C adalah fraksi mol HCl. Tadi gimana cara nyari fraksi mol? Berarti molnya HCl, gitu kan? Dibagi mol total ya. Berarti mol HCl ditambah mol pelarutnya siapa? Air, oke. Molnya HCl udah ada belum? Udah ada. Yang belum ada siapa? Mol air. Bisa nggak kita nyari mol air? Iya. Aduh. Maaf ya. Batuk Bu Haji. Ya, berarti molnya air sama dengan gram per mr, gitu kan? Gramnya adalah 759,3. MR-nya air berapa sih? 18. Tadi kan udah kita cari ya. H2O. Berapa nih? 759,3 dibagi 18. 42,18 aku nemunya. Ya. Udah percaya aja biar cepet ya. Berarti fraksi mol HCl sama dengan 11,8 per totalnya berarti 11,8 ditambah 42,18. Berapa nih? 11,8 dibagi 11,8 tambah 42,18. Ada yang itu enggak? 0,218 aku nemunya. Udah saya aja ya. Tapi bisa nggak ngitungnya? Harapan aku gini ya, ini kan sekarang kamu ngitungnya sama-sama. Nanti kan tak kasih catatannya. Coba kamu ngotret ulang. Percayalah sama Bu Ayu. Soal-soal yang keluar nanti UTS ataupun tulis, nggak akan jauh melenceng daripada yang dijelaskan. Ya, jadi kalau udah yang dijelaskan, ulang. Misalnya, Bu, aku nggak hafal rumus mol. Aku nggak hafal rumus molar. Satu soal aja, nak, kamu ulang nyampe 3 kali gitu. Nyampe tanganmu itu benar-benar apa kalau mol itu gram per ml. Ya. Jadi Bu Ayu pengennya gini, kita sama-sama bekerja sama. Kalau mungkin Kida 1 kemarin, Bu, aku rasanya kurang puas misalnya sama nilai Kida 1, yuk kalau bisa Kida 2 ditingkatkan. Bu, aku Kida 1 udah dapet A. Gitu. Ya, kalau bisa dipertahankan. Ya. Gitu ya, jadi sama-sama yuk. Di sini tugas Bu Ayu kan membantu kalian, membantu dalam arti Ibu mentransfer ilmu ke kalian. Tapi kalau dari kalian yang nggak ada motivasi untuk, oh iya Bu, aku ingin meningkatkan nilai aku ya, pada baik ya. Jadi
Jangan cuma Bu Ayu yang berjuang ya, tapi kita berjuang sama-sama. Kaliannya juga nanti latihan di rumah ya. Oke, nyampe sini bisa dipahami nggak penjelasan aku? Nah Bisa, ya. Bu. Oke. Nah, yang ini PR ya. Waduh, ada PR-nya. Nah, PR coba dikerjakan dulu, nanti kita ketemu di kelas tutor. Kayaknya TPB 22 udah menentukan belum tutornya hari apa? Hari apa sih? Oh, Senin ya? Senin jam 5. Oke. Nanti kita bahas ya di tutorial. Nah, ini masih ada waktu 4 menit lagi, Nakku. Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Nah, oh ya, ya. Ini, nanti tak bagi. Apa tak kasih kok ininya, PPT-nya. Ini PR ya. Bu Ayu kalau ngajar udah kayak ngajaran lagi nih SD. PR kamu. Nih, ya sedikit lagi sebelum tak akhiri kelasnya ya. Jadi tadi kan kita membahas tentang kelarutan ya. Like dissolve like, yang polar larut ke dalam molekul polar, yang non polar larut ke dalam molekul yang non polar. Nah, tetapi ternyata kepolaran suatu senyawa itu juga dia dipengaruhi oleh suhu. Kepolaran lagi. Kelarutan suatu senyawa itu juga dipengaruhi oleh suhu. Misalkan kita ngomongin kelarutan suatu padatan. Contohnya aja, kamu melarutkan gula di air yang suhu suhu normal ya, suhu 25 derajat lah anggap aja, dengan melarutkan gula di dalam air panas. Kira-kira gulanya lebih larut ke yang mana? Ya. Nah, jadi untuk suatu padatan, umumnya ketika suhu meningkat, itu kelarutannya juga akan meningkat. Ya. Jadi kita ambil contoh nih di sini, tapi ada anomalinya ya, pengecualiannya ada beberapa garam yang ternyata semakin naik suhunya, kelarutannya semakin menurun. Tapi sebagian besar kelarutan akan meningkat ketika suhu meningkat. Itu kalau dalam suatu padatan. Bu, kalau misalkan kita punya gas, tadi kan Bu Ayu bilang gas itu bisa larut gitu ya di dalam suatu zat cair. Contohnya tadi di soft drink, ya. Nah, kira-kira kelarutan gas hubungannya sama suhu nanti gimana? Nah, kalau gas itu justru kelarutannya akan semakin turun seiring bertambahnya suhu. Ya, artinya kalau kamu minum air, coba deh, kamu minum air yang ya dingin gitu ya, dibandingkan air yang mendidih gitu ya, kadar oksigennya itu berbeda. Nah, semakin tinggi suhunya gitu ya, itu kadar kelarutan oksigen di dalam larutan tersebut dia akan semakin berkurang. Ya, artinya oksigen yang di air biasa tuh ya, suhu ruang sama di air panas, oksigen terlarutnya banyakkan yang mana? Banyak yang di suhu yang biasa dibandingkan yang suhu panas. Jadi artinya ketika kamu memanaskan air, itu kamu mengurangi kadar oksigen di dalam air tersebut. Bayang ya? Nah, Bu, gimana caranya kita menghitung berapa sih konsentrasi oksigen yang bisa larut gitu ya di dalam ya suatu zat cair. Nah, nanti kamu bisa dengan cara menggunakan hukum Henry. Nah, ini hukum Henry ya. Jadi kita bisa pada akhirnya menentukan konsentrasi gas yang dapat larut gitu kan ya, itu dengan menggunakan persamaan Henry. Gimana caranya? Dengan cara mengukur tekanannya. Kan kalau gas itu biasanya punya tekanannya ya. Makanya kalau kamu punya LPG di kosan jangan dikoyak-koyak ya. Itu tekanan tinggi. Ya, takutnya bocor malah jadi meletup ya. Jadi gini nak, cara menghitung konsentrasi gas yang terlarut itu dengan menggunakan persamaan Henry. Kalau C itu berbanding lurus dengan K dikali P. C itu adalah konsentrasi gas, satuannya molar konsentrasinya. K itu adalah konstanta Henry. Konstanta itu apa? Konstanta itu tetapan. Artinya masing-masing gas itu pasti punya tetapan yang berbeda. Jadi nilai K miliknya oksigen berbeda dengan K miliknya karbon dioksida. Berbeda dengan K miliknya nitrogen gitu-gitu ya. Jadi K itu adalah tetapan yang hanya bergantung pada suhu. P itu adalah tekanan. Jadi misalnya diketahui, oh tekanan gasnya adalah sekian atm. K
kamu diminta untuk mencari konsentrasinya. Berarti tinggal cari C sama dengan K dikali P. Itu aja. Ya. Nah, paling hati-hati di sini. Nah, tekanan itu di sini harus satuannya ATM. Kalau di soal masih dalam mmHg, CMHg, berarti harus diubah dulu ke dalam ATM. Gitu ya. Oh, sudah selesai. Ada pertanyaan dulu nggak? Wes, cukup. Yang di Zoom, ada pertanyaan nggak, anakku, yang di Zoom? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh iya, kita, nakku, kita kan masih ketinggalan, harusnya kan minggu ini udah masuk sifat koligatif ya. Oh iya, aku sebelumnya izin rekaman kuliah kita ini ya, Ibu upload di YouTube nanti ya. Jadi kamu boleh buka Kim_Ayu, itu kalau mau buat belajar banyak materi di situ. Nah, jadi tugasnya kamu ya nak ya, minggu depan sebelum kelas besar, Ibu pengen kamu udah punya rangkuman tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif itu nanti ada 4. Ya, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. Untuk bantuan boleh, kamu kalau mau lihat di YouTube, boleh ke YouTube-nya Bu Ayu atau YouTube manapun, coba kau bikin rangkuman ya tentang sifat koligatif. Oke, yang di Zoom paham tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ya wes, ini nanti materinya aku kasih ke ini ya. Ketua kelas di Zoom udah punya itu screenshot, nanti dikirim ya nak ya di grupnya. Ya sudah, kalau gitu hari ini kita sudah selesai materinya. Berarti minggu depan sama kalian di kelas online ya. Jangan kabur kalau di kelas online ya. Jadi tetap menyimak, minggu depan kita lanjutkan materinya. Kamu sudah boleh mengerjakan kuis karena materinya udah selesai Bu Ayu jelaskan. Jadi udah monggo kalau mau menjelaskan kalau mau mengerjakan kuis ya. Kayaknya terakhir itu hari Sabtu atau hari Minggu ya. Jadi minggu ini Sabtu ya. Jadi jangan sampai kelewat ya. Terima kasih untuk hari ini, Nakku. Tadi absennya udah semua? Absen udah semua? Ya udah. Aku akhiri ya kelas hari ini. Insya Allah ketemu lagi berarti 2 minggu lagi ya. Yang offline-nya ya. Bu Ayu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya yang di Zoom. Yoi. Terima kasih, Bu. Oke.